Baik, selamat pagi, Hoki-Hotu, Namo Buddhaya, teman-teman semua. Ya, terima kasih kepada Women's Dhamma Club yang sudah meminta atau memberikan kesempatan kepada saya untuk sharing. Ya. Nah, saya bukan seorang yang ahli banget di keuangan, ya, karena kalau saya sudah ahli banget, barangkali saya sekarang sudah menjadi temannya siapa Bill Gates gitu ya. Tapi saya ingin sharing sesuatu yang mungkin bermanfaat buat kita semua, terutama kita para perumah tangga nih, ya ibu-ibu, kemudian bapak-bapak, atau mungkin teman-teman sekalian yang juga dalam kehidupan sehari-hari pasti bergelut dengan keuangan. Ya. Saya sendiri seorang partner kantor akuntan publik, seorang akuntan publik, dan juga menjadi komite audit serta konsultan pada beberapa perusahaan. Tadi sudah kita lihat videonya. Nah, bagi seorang Buddhis tentunya kita tidak bisa lepas daripada ajaran Sang Buddha. Ya. Dalam Anguttara Nikaya 4281, Sang Buddha Guru Agung kita sudah menjelaskan ya, bagaimana secara dhamma hal-hal yang bisa mendukung kesuksesan dari kehidupan kita. Jadi kalau tadi dikatakan si Sobri ya, kalau nggak salah namanya tuh dia hanya mengharapkan yang atas, mengharapkan emak gitu ya. Pengen juga saya punya emak kayak gitu sih, kurang duit dikit minta, kurang duit dikit minta. Tapi kan sebagai manusia dewasa nggak bisa begitu ya. Jadi memang Sang Buddha sudah mengatakan kalau kita mau sukses di kehidupan kita, ya rajinlah, bersemangatlah ya. Kita dengan demikian kita bisa memperoleh penghasilan. Kalau kita rajin tentunya atasan kita senang, customer kita senang ya. Kemudian kita juga semangat hal-hal yang baik kita lakukan, tentunya dalam kehidupan pasti akan ada orang-orang yang membantu kita ya. Kemudian kalau kita sudah memperoleh penghasilan nih, nah Vina nih gajian nih asik gitu kan, begitu lihat ATM di BCA saldonya sudah panjang gitu ya digitnya. Nah, kalau sudah punya penghasilan, jagalah penghasilan kita. Ya, kata guru agung kita seperti itu. Jaga yang sudah diperoleh, jangan sampai hilang. Jangan sampai dihambur-hamburkan, ya. Jangan sampai hidup boros, ya. Kemudian juga jangan menganggap bahwa itu tuh akan selalu segitu uangnya, ya. Prinsipnya kan anicca, uang itu bisa berubah, ya kan? Nanti kita pakai dia akan berkurang, kita investasikan barangkali juga nanti dia akan bertambah atau berkurang. Ya, jadi kita harus menjaga apa yang sudah kita peroleh. Kalau kita memperolehnya dengan, kalau orang bilang bercucuran keringat gitu ya, dengan sulit, kemudian juga dengan ulet, jeripayah, mestinya kita menggunakannya juga dengan hati-hati. Ya, itu sebabnya kalau kita mendapatkan sesuatu dengan mudah, mungkin saya ambil contoh, kita kena undian ya, kita kena undian atau barangkali kita jalan-jalan ke Makau gitu ya, tempat-tempat undian gitu, kita dapat banyak gitu uang, pasti habisnya juga akan lebih cepat. Ya, pasti habisnya akan lebih cepat karena kita memperolehnya dengan mudah ya, dengan mudah dapat, mudah pula pergi seperti itu ya. Nah, penggunaan uang ini tentunya akan ditunjang juga oleh siapa saja yang berada di sekeliling kita ya, baik teman-teman, pasangan, itu sangat mempengaruhi bagaimana kita menjaga hidup kita, bagaimana kita menjaga kesuksesan dalam kehidupan kita ya. Kalau punya teman yang baik ya, yang tentunya membantu kita, seperti tadi misalnya Nat, oh ada uang dikit Cimul, yuk kita misalnya investasi nih, ada yang bagus. Nah itu tentunya baik gitu ya. Atau barangkali Vina pasangan ini juga baik gitu ya. Ayo nih ada kerja tambahan, kita ikut yuk, kita lumayan dapat penghasilan tambahan. Nah itu tentu membuat hidup kita akan lebih semakin baik. Ya. Jadi Sang Buddha sendiri sudah mengatakan ya bahwa kalau mau sukses ya Anda harus rajin, Anda harus bisa menjaga apa yang Anda peroleh, kemudian carilah teman-teman yang baik dan hiduplah sesuai dengan pendapatan ya. Jadi kalau misalnya penghasilannya 100, ya Vin, ngerem-ngerem Vin, jangan beli baju, jangan beli kosmetik sampai 120 sampai ngutang gitu ya. Ya, seperti itu ya. Atau kalau penghasilannya lumayan, ya jangan pelit juga gitu loh. Kalau Women Dhamma Club ada acara baksos, ya ikut gitu kan. Kemudian kalau misalnya ada saudara yang perlu ditolong, ya bantu. Ya, secara jelas Guru Agung kita sudah menjelaskan ini. Ya, jadi kalau kita memang belajar Dhamma, tentunya hal ini bukan merupakan hal yang baru ya.
Nah, ini di dalam Diga Nikaya 3 188 itu juga sudah dijelaskan ya oleh guru kita ya, bahwa apa yang kita peroleh itu digunakan untuk hal-hal yang berguna ya, baik untuk diri kita sendiri, baik untuk investasi maupun untuk berjaga-jaga di masa depan ya, seperti misalnya untuk hari tua seperti itu ya. Tetapi pembagiannya tidak ada dalam bentuk nominal ya, sepersekian 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 ya. Mungkin kalau teman-teman pernah mendengar ada yang bilang 1/10 untuk Tuhan misalnya gitu ya, sepersekian untuk siapa. Nah, kita sendiri tidak ada dalam ajaran guru kita harus sekian sekian sekian, tetapi kita harus bisa mengelola dengan baik apa yang sudah kita peroleh ya. Kalau misalnya untuk makan 90%, ya tentunya itu tidak bijaksana ya, teman-teman ya. Oke. Ini share-nya hilang ya. Dibantu sama Oke, operator, boleh. Cimul. Soalnya kan ada slide-nya, biar dibantu aja, nanti Cimul jadi fokus untuk ini Oh, aja. oke. Iya, nggak apa-apa. Oke, silahkan. Jadi memang kalau kita sudah belajar Dhamma, tentunya tidak ada yang sulit ya dalam mengelola keuangan. Sulit dalam arti kata kita sudah tahu teorinya, gitu ya. Terkadang tergantung bagaimana prakteknya. Apakah kita bisa mempraktekkan apa yang sudah diajarkan oleh guru kita, ya, atau memang kita tidak mengikuti apa yang dikatakan oleh guru kita. Ya, nanti ya tentunya konsekuensi masing-masing, apakah bisa memanage keuangannya atau tidak, sangat tergantung dari upaya masing-masing. Ya. Seperti tadi saya katakan, barangkali porsi terbesar kalau misalnya nih, Vina nih, ya misalnya porsi terbesar Vina apa? Misalnya porsi terbesarnya adalah untuk makan, untuk beli baju gitu ya. Nah, tapi beda dengan Nat atau beda dengan saya. Kalau misalnya Nat barangkali porsi terbesarnya adalah untuk membantu orang tua, membantu saudara, ya bisa seperti itu. Karena masing-masing punya kondisi yang berbeda. Ya, barangkali kalau Vina itu orang tuanya sudah berkecukupan, barangkali ya. Jadi semua penghasilan dia gunakan untuk dirinya sendiri. Sedangkan kalau Nat misalnya dia ingin membantu adiknya untuk kuliah atau mungkin membantu orang tuanya. Jadi gunakanlah penghasilan yang diperoleh itu dengan bijaksana, dengan sebaik-baiknya. Seperti itu. Ya. Slide-nya belum muncul ya? Bentar, Ci, lagi dibantu sama Diana, Ci. Oke. Nah, kalau tadi yang video tadi si Pak Sobri dengan AA itu ya, yang dipanggil AA gitu ya. Kalau malam AA-nya berubah tuh gitu. Ya. Nah, dari tadi si Sobri itu sih kalau menurut saya sih istrinya sih tidak salah ya, karena istrinya itu melihat suaminya itu yang justru malas ya. Suaminya malas sehingga uangnya juga berkurang dan ada andalan kepada emak ya. Emak itu udah kayak mesin ATM gitu ya, kurang dikit tinggal minta ke emak. Jadi membuat si Sobri ini kurang semangat, tidak rajin, tidak ulet. Padahal tadi kita sudah bicara di slide sebelumnya, rajin dan ulet itu menjadi salah satu kunci kesuksesan kita ya. Nah, sekali lagi teman-teman di sini, saya juga seorang perumah tangga ya. Saya sudah married kira-kira 25 tahun. Jadi saya juga sudah mengalami yang namanya problem keuangan rumah tangga. Ya, saya yakin teman-teman di sini semua sudah juga mengalami hal seperti itu, tapi buktinya toh kita bisa survive ya. Sampai hari ini kita bisa survive, kita bisa masih adem-adem gitu ya, masih happy-happy dengan pasangan, dengan anak-anak. Itu artinya kita sudah melalui satu perencanaan keuangan yang cukup baik. Ya. Karena kalau kita nggak survive, barangkali ya juga kita sudah katakan sudah menjadi orang yang putus asa, sudah menjadi orang yang dijauhi teman, seperti itu. Ya. Oke, next slide-nya. Oke, sebentar Cimul. Cimul, sambil Yes. nunggu, Ya. kedengaran nggak suara saya? Cimul sambil Kedengeran. nunggu mungkin ringan gitu ya, slide-nya itu sendiri. Sebelumnya mungkin nanti Cimul, teman-teman boleh ya Cimul ya bertanya gitu kan dengan Cimul gitu kan, atau sharing
pendapat mereka seperti apa gitu. Dan dari Boleh. kita, dari panitia menyediakan hadiah dari Cimul ini sponsornya kita hari ini. Ya Natalia, benar ya? Betul, hadiahnya banyak, Vin, cakep-cakep. Ini kalau moderator boleh Nah, bertanya biar dapat hadiah nih. wah, mau juga itu saya langsung sudah menyiapkan pertanyaan. Hadiah sponsor dari Cimul dan juga nanti pemilihan pemenangnya itu sendiri kriterianya itu dari pertanyaan-pertanyaan yang relate dengan topik hari ini. Ya, begitu ya Nat ya. Dan juga pertanyaan yang terunik istilahnya. Menurut Cimul pertanyaan yang terunik nih. Wah, menarik nih kalau pertanyaan yang terunik. Jadi jangan nanti tentang keuangan kita ngebahasnya tentang yang bagaimana gitu ya Nat ya katanya ya. Jangan keluar dari topik gitu ya, Vin ya. Jadi memang sesuai dengan apa yang kita bicarakan pada pagi hari ini ya, Vin ya. Benar, benar, benar. Oke, saya kembalikan lagi ke Cimul. Apakah slide-nya sudah hadir? Sudah muncul? Sudah. Oke. Oke, benar ini ya Cimul ya. Yes. Silakan. Oke. Jadi acara Women Dharma Club ini adalah acara interaktif ya. Interaktif dalam arti kata kita sharing ya. Saya bukan seorang yang lebih daripada teman-teman yang ada di sini gitu ya. Tetapi saya sharing apa yang saya ketahui secara teori tentunya. Kemudian teman-teman di sini saya yakin punya pengalaman juga yang banyak ya, banyak bervariasi. Jadi mari kita berbagi pengalaman, barangkali dengan pengalaman teman-teman itu kita juga bisa mendapat satu inspirasi ya. Misalnya kita juga lagi ada masalah seperti ini, kemudian ada yang sharing, oh iya, solusinya barangkali seperti itu. Ya, itu saya rasa sangat bermanfaat ya, ketimbang kita ketik di googling gitu ya, bagaimana mengatur perencanaan keuangan, wah muncul semua di googling ya, di Google, Om Google itu. Kemudian kita baca dari pagi sampai sore, sampai mata belekan gitu. Ujung-ujungnya kita bilang, kayaknya nggak ada yang bisa saya terapkan. Ya, jadi sharing saat ini dengan durasi 2 jam, saya yakin, saya harapkan teman-teman bisa saling berbagi. Ya. Kita open saja di sini, santai gitu ya, santai serius, walaupun nggak ada makanan gitu. Vina, lu gimana? Oke, nah ini tadi sudah kita bahas ya, bahwa kekayaan itu bisa kita gunakan untuk hal-hal yang baik tentunya ya, menyokong diri kita sendiri, kemudian teman-teman ya, kalau misalnya teman kita temannya cukup dekat, bisa dipercaya, kemudian ada kesulitan ya, kalau mau dibantu ya silahkan. Asal jangan setelah itu menjadi tidak berteman ya. Biasanya uang itu menjadi salah satu masalah juga dalam pertemanan ya. Jadi kalau misalnya temannya bisa dipercaya, oke. Tapi kalau teman yang sudah tidak bisa dipercaya ya sebaiknya dihindarkan ya. Kemudian yang penting juga kita bisa mendukung para biku, anggota sangga, kemudian para pandita, para pemuka agama, kalau misalnya mereka juga memerlukan bantuan. Ya, ini sangat baik sekali karena ini ladang yang subur ya buat kita berbuat kebaikan, sehingga mereka juga bisa melanjutkan dedikasi dhamma kepada umat-umat. Ya. Oke, next. Sekali lagi teman-teman, kita bicara di sini adalah teori ya, teori pembahasan. Jadi bukan berarti satu jalan keluar ya, satu hal yang harus diikuti dalam praktek keuangan baik yang dilakukan teman-teman, karena bisa jadi satu metode berbeda dengan metode lainnya. Kemudian tiap-tiap orang seperti saya katakan punya keadaan atau kondisi yang berbeda. Ya, jadi tidak menjamin apa yang kita bahas di sini kemudian langsung cocok gitu ya dengan kondisi orang-orang, kemudian juga barangkali dengan si A cocok, dengan si B tidak cocok. Ya. Oke, slide-nya next. Ci, menarik Ci. Kalau saya sambil nunggu nih Ci ya, nanya boleh Atau nggak nih Ci? slide-nya boleh saya tayangkan aja, boleh ya? Balik lagi Boleh, deh. silakan Ci. Balik lagi ke Cici ya, soalnya tadi Balik lagi ya. jaringan di Cici agak gangguan kayaknya jadi nggak gitu muncul kelihatannya. Nah itu karena aku belum bayar internetnya. Aduh, ternyata ya Ci langsung relate gitu ya. Relate Waduh. banget. Makanya kemarin pas Astaga. mau Women Dharma Club saya langsung tanya, ini udah lunas belum kita Pi gitu ya. Kayak manggilnya bukan AA loh, Pi. Pi. Iya, Papi. Oh alah, ternyata hari ini gitu ya. Oke, Iya. silakan Ci.
ya supaya nggak mengganggu tugas operator juga ya. Tapi gaji jangan dikurangi ya, mohon. Nah, nah ini teman-teman sekalian, kita bicara uang ya, uang. Jadi kalau kita bicara uang juga bicara cinta, kayak seperti tadi AA ya, AA Sobri dan istrinya itu. Di satu sisi mereka saling mencintai tentunya ya. Tapi di satu sisi uang juga perlu gitu kan. Nah, jadi yang penting bagi kita, kita ingin mempertahankan hubungan, baik teman, baik pasangan, dengan anak ya. Kita ingin mempertahankan hubungan, tapi juga kita harus mempertahankan keuangan, ya kan? Nah, bagaimana nih kita bisa memadukan antara hubungan keuangan dan hubungan dengan cinta kasih lah ya, kalau kita bilang cinta ya, meta gitu ya. Apakah itu bisa berjalan bersamaan? Jangan-jangan karena uang kita mengorbankan meta ya, atau demi meta kita mengorbankan, kita nggak punya uang nggak apa-apa deh, yang penting kita hidup bersama-sama dengan orang yang kita cintai seperti itu. Nah itu juga sebenarnya tidak bisa kita lakukan. Nah di sini kita lihat beberapa penelitian. Ada penelitian-penelitian yang dilakukan, kebetulan ini yang saya ambil adalah yang dari Kanada ya. Nah, perilaku atau karakter dari pasangan kita itu menentukan pasangan atau orang yang berada di dekat kita ya, baik teman-teman atau mungkin pasangan. Apabila mereka baik, kemudian mereka menganjurkan kita menjadi seorang yang lebih hemat, lebih berhati-hati menggunakan uang, itu biasanya kita nurut gitu ya. Jadi kalau pasangan atau teman-teman di mana kita bergaul adalah teman-teman yang baik, ya biasanya itu kita ngikut. Kalau teman-teman atau pasangan kita tidak baik, biasanya kita ngikut juga. Ya, jadi ketergantungan kita pada orang-orang terdekat kita dalam mengatur uang itu sangat-sangat mempengaruhi. Ya, karena itu sudah dikatakan carilah teman-teman, carilah pasangan tentunya yang baik-baik. Ya. Oke. Nah, kemudian dari penelitian ini 50% juga pasangan, kalau kita bicara pasangan, itu biasanya berantem juga tuh. Kalau misalnya mereka mempunyai kebutuhan-kebutuhan keuangan yang pribadi. Ya, saya ambil contoh misalnya, tadi Nat. Nah, Nat harus membantu mamanya, papanya, adiknya gitu ya. Nah, apakah pasangannya setuju si Nat ngebantu begitu? Nah, barangkali Nat akan bilang, kan duit-duit gue gitu. Ya kan? Nah, duit-duit gue gitu kan. Kan gue mau bantu orang tua, boleh dong. Nah, tapi mungkin pasangannya akan bilang, ya boleh aja itu memang duit kamu, tapi kamu harus ingat, kita kan punya angsuran rumah yang harus dibayar bersama. Nah, itu jadi dalam kehidupan sehari-hari kita kadang-kadang jadi berargumentasi untuk penggunaan uang ya. Dan biasanya kalau untuk keperluan personal ya itu yang kita suka umpet-umpetin ya, kita suka umpet-umpetin, terutama misalnya kita beli sesuatu yang mahal gitu ya. Nah, makanya Vina kalau ada diskon jangan belanja melulu. Nah, jadi kita beli sesuatu kita bilang ini kan buat saya gitu loh. Uangnya uang saya. So what gitu loh. Ya. Padahal dalam kehidupan kita dengan keluarga atau dengan pasangan itu juga harus menjadi faktor yang menentukan apakah kita cukup bijak ya mengeluarkan uang untuk hal-hal yang sifatnya personal. Saya tidak mengatakan kita tidak boleh menghabiskan uang untuk diri kita sendiri, sama sekali tidak ya. Tapi apakah bijak kalau kita menghabiskan uang untuk diri sendiri, tetapi di sisi lain kita juga perlu uang untuk hal yang lain yang lebih penting ya. Dan yang lebih penting itu adalah yang sifatnya untuk keluarga ya. Nah, kemudian dari hasil penelitian-penelitian yang dilakukan ini, ada beberapa kesimpulan yang disarankan oleh si peneliti, yaitu yang pertama adalah invest dalam hubungan, invest in your relationship. Jadi itu lebih penting daripada kita invest uang kita. Ya, buat apa kita invest uang, kemudian banyak uang, tapi hubungan tidak harmonis. Ya, jadi kalau dari penelitian ini, mereka topnya itu adalah relationship atau love itu adalah priority. Ya, bukan uangnya, uang penting, tetapi kalau uang itu menimbulkan konflik, itu menjadi tidak baik. Ya, jadi fokus kepada hubungan kita. Nah, bagaimana kita bisa mempunyai hubungan yang baik, tapi juga mempunyai keuangan yang baik? Nah, itulah
bagaimana kita memiliki seni ya, seni mengatur keuangan kita. Ya, jadi relationship, hubungan itu tetap yang menjadi pertama. Nah, kemudian dikatakan juga kalau ada ketidakcocokan nih, bikinlah konstruktif ya. Jadi kalau misalnya tadi kita katakan saya mau jalan-jalan dong sama teman-teman misalnya. Terus pasangan kita bilang, "Tapi kan kamu mesti bayar angsuran juga, angsuran mobil belum, angsuran rumah belum, apartemen belum, angsuran sekolah kamu belum dan seterusnya." Nah, bikinlah konflik yang seperti ini yang konstruktif. Ya, mungkin kita bilang, ya saya kan juga pergi sama teman-teman nih 10 tahun sekali, kemudian saya juga kan pakai kartu kredit dicicil selama 2 tahun gitu. Jadi bikin konstruktif, kamu juga nanti kalau misalnya pergi sama teman-teman juga boleh, kita perlu loh refreshing dan seterusnya. Ya, jadi konflik yang terjadi itu diusahakan tidak menjadi semakin besar, tetapi paling tidak ada solusi yang bisa terjadi ya untuk kita sendiri maupun untuk orang-orang di dekat kita. Nah, jadi teman-teman kalau kita bicara kebahagiaan tadi dengan uang, tentunya kebahagiaan tadi ya invest in your relationship. Relationship artinya love atau kebahagiaan, ya. Bukan berarti Natalia kalah ya, belum ya, tenang Nat, belum kalah Nat. Dalam kehidupan kita berumah tangga nih, berumah tangga baik dengan pasangan maupun dengan anak, kita kan sering merasa bahwa yang ngeborosin tuh pihak lain, ya. Gue sih hemat, lu aja yang boros gitu kan. Nah, tapi begitu dilakukan survei itu ya memang seperti itu. Mereka bilang saya yang hemat, kemudian pasangan saya yang royal. Nah, sama suami kita ditanya, anak kita ditanya. Nah, suami kita bilang, loh saya mah hemat banget Bu, istri saya yang royal gitu. Jadi yang benar yang mana gitu kan. Nah, intinya kita cenderung untuk menyalahkan pihak lain, cenderung menyalahkan pihak lain dalam apabila terjadi masalah keuangan, gitu ya. Jadi kalau kita sudah beli mobil, kemudian ternyata ada masalah mencicil atau mobilnya rusak mesti dibetulin, nah mulai saling menyalahkan, ya. Makanya saya bilang jangan pakai mobil dulu, kita pakai motor, ya kan. Kemudian pasangan kita bilang, lah kan kalau naik motor kamu komplain, katanya kalau naik motor mesti pakai helm. Begitu nyampe rambutnya berantakan. Jadilah saya beli mobil. Nah, sekarang kok saya disalahkan gitu. Nah, timbul konflik-konflik karena masalah keuangan, ya. Kalau angsurannya lancar, mobilnya lancar, tidak akan timbul konflik. Ya, tapi begitu ada masalah keuangan, timbul konflik. Ya. Kemudian dari survei ini, nah stres-stres yang terjadi dalam hubungan dalam keluarga atau dengan pasangan, itu yang paling besar itu adalah masalah keuangan. Kalau kita lihat di bawah 35%. Ya. Jadi kita tidak bisa deny, kita tidak bisa membantah bahwa faktor keuangan menentukan hubungan. Ya, jadi kalau misalnya hubungan kita agak-agak tidak harmonis, ya silakan cek, barangkali salah satunya adalah faktor keuangan. Ya, walaupun tidak kita sadari ya, secara sehari-hari kita bilang fine-fine aja gitu kan. Tapi begitu kita coba teliti lebih dalam, barangkali memang faktor keuangan itu menjadi salah satu ketidakharmonisan kita. Ya. Kalau ditahan-tahan ya kayak tadi si Sobri ya, istrinya tahan 1.500.000 gitu ya, utang warung, utang emak. Tapi kalau udah nggak ditahan akibatnya meledak. Nah kalau udah meledak biasanya sama-sama emosi bisa terjadi hal-hal yang tidak diinginkan tuh. Tadi si Sobri udah berdiri, udah mau pukul istrinya gitu ya. Barangkali tadi di-cut ya sama Nat ya. Setelah itu mungkin istrinya dipukulin apa gimana Nat? Ya, itu yang bisa terjadi ya teman-temannya. Suara mulai tinggi, kemudian juga saling memaki, ya saling mengungkit. Nah, ini yang akhirnya menimbulkan konflik dalam keluarga. Tadi ya, akhirnya love-nya udah semakin kecil ya karena sekarang yang muncul di permukaan adalah money-nya, masalah keuangannya. Ya, padahal kalau kita bisa memanage keuangan ya harusnya itu tidak terjadi. Nah, ini juga penting kita sebagai individu, kita jujur. Ya, kita termasuk tipe apa? Tadi sudah dibuktikan dalam survei itu. Kalau saya ditanya, Ibu Cimul, apakah Cimul termasuk saver atau consumer? Saya langsung bilang, oh saya saver. Saya hemat banget, cari makan 2 kali kalau perlu.
hemat banget gitu loh. Tapi kalau ditanya ke pasangan saya atau ke anak saya, misalnya ditanya ke anak saya, apakah mama kamu consumer atau saver? Aduh, mama mah consumer. Begitu ada diskon di Tokped, beli, ya kan? Begitu temennya ngajakin ke salon, pedicure, manicure, tekukur gitu, ikut mama. Nah, jadi kita sendiri nggak nyadar gitu loh. Kita tuh sebenarnya consumer, tapi kita bilang enggak, kita saver gitu ya. Nah, jadi kita harus jujur. Kalau memang kita consumer, pasangan kita apa, anak-anak kita apa. Kalau semuanya consumer, ya siap-siap tagihan kartu kredit banyak, berhutang banyak, tiap bulan tekor, gitu kan. Nah, apakah tipe consumer itu jelek? Enggak juga, ya. Apakah tipe saver itu baik? Ya enggak juga, gitu loh. Kalau kita punya penghasilan katakan 100%, 90% kita saving, ya enggak juga gitu loh, ya. Tiba-tiba kita dipanggil sama yang atas gitu ya, kalau dibilang dipanggil sama yang atas, ya kita nggak bisa menikmati hidup juga gitu loh. Sehari makan diirit-irit 2 kali gitu kan, menu siang, menu malam sama gitu kan, nasi dan telur, telur dan nasi gitu. Tapi telurnya beda-beda gitu, ada telur sadar lah, entar telur macet sapi. Karena kita saver, ya. Tapi kita akhirnya bukan jadi saver, tapi kita menjadi orang yang menderita gitu ya. Nah, kalau pasangan kita tipenya sama, ya itu juga tidak baik. Ya, kita sama-sama konsumtif, pasangan kita sama konsumtif, siap-siap berhutang. Ya. Kalau kita saver, pasangan kita juga saver. Cikmu sering jalan-jalan nggak gitu ya? Misalnya Vina tanya, enggak Vin, soalnya pasangan saya juga males jalan-jalan. Udah terakhir jalan-jalan kapan? Ya pas kita married 25 tahun yang lalu. Karena kita saving banget gitu loh. Ya itu juga nggak benar ya teman-teman ya. Saya yakin teman-teman juga nggak setuju nih. Pelit amat gitu ya jadi orang. Padahal penghasilan lumayan. Ya, jadi apapun tipe pasangan kita, apapun tipe kita jujur masing-masing dan kita lakukan kerjasama dalam memanage keuangan kita gitu loh. Ya. Kalau pasangan kita terlalu saver, ya kita ajak dia agak konsumtif. Kalau kitanya juga konsumtif, ya kita rem-rem dikit menjadi saver. Ya itu keseimbangannya. Ya tidak ada yang ideal ya. Tetapi alangkah baiknya kalau kita bisa saling jujur, saling melengkapi gitu ya. Yang bahaya memang tadi yang consumer dan consumer, pasangan consumer. Nah, ini yang kelihatan sekarang namanya crazy rich gitu ya, kelihatannya keren gitu kan. Tetapi sebenarnya mereka banyak berhutang. Ya, mereka banyak berhutang, kemudian juga mereka akhirnya melakukan hal-hal yang tidak baik ya, menipu orang atau tidak membayar hutang, kemudian juga nama baiknya di dalam dunia usaha juga jadi jelek seperti itu ya. Jadi tidak ada rumusan kita harus menjadi seorang consumer atau saver gitu ya. Tetapi kalau kita bisa bekerja sama dengan keluarga, dengan pasangan, itu lebih baik ya. Karena masing-masing jadi terbuka gitu ya. Ya kalau misalnya suami kita ya, contoh saya kan seorang istri, kalau suami kita beli kacamata 10 juta, nah ya kita bilang, oh, kalau kamu beli 10 juta berarti saya juga boleh dong ya beli jam yang 10 juta gitu. Jadi kita sama-sama lah gitu ya. Jangan kita oh saya cinta dia, biarkan dia pakai kacamata 10 juta, saya pakai jam 500.000. Nah, itu juga tidak baik ya. Karena tadi nanti seperti si Sobri itu, istrinya menendam terus, menendam, kok enggak saya ngalah terus. Nah, begitu ngalahnya habis gitu ya baterainya meledak, akhirnya terjadilah pertengkaran ya, pertengkaran yang diinginkan gitu ya. Oke. Nah, ini juga salah satu poin yang cukup penting menurut saya, membedakan antara kebutuhan dan keinginan. Nah, tapi sekali lagi ini tergantung orangnya ya, tergantung orangnya ya. Nah, misalnya saya tanya nih ke Vina, Vin, menurut kamu handphone tuh kebutuhan atau keinginan, Vin? Kalau menurut saya, Ci, saya boleh interrupt dulu bentar. Itu belum slide-nya belum terlihat, Ci. Oh Masih di gitu. The Journey of Love itu, Ci. Oke, sebentar ya. Vin, kamu transfer ke saya, Vin, buat bayar internet, Vin. Waduh. Bendahara, tolong bendahara. Ini kebutuhan apa keinginan gitu nih? Langsung ini nih. Ini langsung praktek ini gitu. Langsung WA aja Kelihatan? sih nomor rekeningnya gitu ya. Kelihatan nggak udah?
Nah, ini yang tadi saya katakan sebelum kita mengeluarkan dana ya atau mengeluarkan uang-uang kita, ada baiknya kita juga mikir dulu nih, ini kebutuhan atau keinginan gitu ya. Nah, tadi saya tanya ke Vin, kalau menurut kamu punya handphone 2 atau 3, itu kebutuhan atau keinginan, Vin? Kalau ditanya ke saya nih ya, untuk saya nih kalau dipakai kacamata saya menganggap itu sebagai satu kebutuhan. Karena profesinya saya sendiri membutuhkan namanya handphone itu sendiri. Jadi saya menganggap itu kebutuhan. Tapi kalau benar kata-kata Cici tadi ya, mungkin bagi saya kebutuhan gitu kan. Tapi kalau suami saya atau anak saya melihat, mama mah keinginannya doang, maunya handphonenya banyak, maunya handphonenya tipe terbaru gitu kan. Nah balik lagi kan gitu. Kalau saya berargumen mungkin seperti tadi, lah ini kebutuhan saya yang saya bilang sama Cici. Profesi saya membutuhkan handphone ini karena untuk melengkapi pekerjaannya saya gitu. Nah itu kan kebutuhan saya berarti kan. Nah Oke. mungkin yang lain juga akan sama kali ya. Saya juga nggak tahu nih kebutuhan apa keinginan gitu. Mungkin kita tanya Natali, Ci. Menarik ini, Ci. Kebutuhan atau keinginan kan bingung, Ci. Antara perlu nggak perlu. Yes Ya. or no gitu ya, Ci ya. Ya, kalau Natali gimana, Nat? Apakah Iya, kamu kalau saya juga kebutuhan kebutuhan atau sih, kalau keinginan? kita lihat kan sekarang zaman teknologi, kita butuh yang Oke. canggih juga. Contohnya untuk Zoom, kalau kita handphonenya masih kurang update kan nanti burem ya kan Ci. Jadi mau nggak mau kita balik lagi lihat nih. Kalau memang kita gunakan memang handphone itu memang berguna untuk kegiatannya kita, pekerjaannya kita, itu jadi otomatis jadi kebutuhan sih Ci. Oke, oke. Nah, ini definisi juga bergeser ya. Kalau dikatakan kebutuhan adalah hal-hal mendasar. Apa sih hal-hal mendasar? Oh, waktu saya belajar zaman baheula, kebutuhan mendasar tuh makan, makan, sandang, papan, ya. Jadi Yes. makan, baju, rumah, ya kan? Tapi kemudian kalau makannya itu, nah ini balik lagi nih, Vin. Saya tuh kalau makan maunya tuh paling enggak menunya minimum 4, gitu loh. Kalau enggak 4 rasanya kok gimana ya? Kayaknya Nggak kok kita nggak nampol mampu gitu amat sih ya. gitu, gitu ya. Nah itu sudah menjadi keinginan, ya itu sudah menjadi keinginan tuh. Padahal kita tahu kalau kita makan, katakan sepiring nasi, kemudian dengan lauk 1-2 macam, itu badan kita sudah udah oke gitu ya. Jadi nggak ada karena kita makan sepiring nasi dan 2 macam lauk, tiba-tiba kita kumat gitu loh. Tapi kalau makan 4 macam, mahnya stabil gitu. Nggak ada yang seperti itu ya. Jadi kita bisa lihat yang namanya kebutuhan itu adalah survival. Kita bisa hidup, kemudian tidak ada gangguan seperti itu. Tapi kalau yang namanya keinginan itu adalah menambah kenyamanan, ya, menambah kenyamanan kita. Ya, kalau saya makannya 4 macam kan enak ya, makanannya berwarna-warni, keinginan saya makan juga enak, suasananya enak dan seterusnya gitu ya. Tapi satu hal bisa menjadi kebutuhan untuk orang lain, bisa menjadi keinginan untuk yang lainnya. Ya, saya ambil contoh misalnya, saya itu kebutuhannya apa? Setelah saya bekerja, misalnya saya harus refresh minum kopi, misalnya. Itu kebutuhan saya. Kalau nggak minum kopi, saya nggak bisa on lagi gitu kan. Nah, tapi kalau keinginan orang lain bilang, itu kan keinginan kamu. Buktinya orang lain banyak kok yang bisa kerja cuma minum air putih. Kopi kan mahal, 40.000 gitu loh. Ya, 30.000 itu keinginan kamu. Nah, itu debatable lagi tuh, ayam sama telur seperti tadi Vina dan Nat ya. Iya. Jadi debatable banget itu. Nah, intinya kita dengan pasangan, kita dengan anak-anak ya atau dengan orang tua, dengan saudara, ya kita nego lah, mana yang menurut kita kebutuhan kita memang kebutuhan, kalau memang keinginan ya bisa kita kurangi, seperti itu ya. Saya tidak punya resep yang pasti, karena buat saya semua kebutuhan. Ya. Ci, boleh nggak kita nanya ke teman-teman, Ci? Kalau Boleh, boleh. misalkan teman-teman, menurut teman-teman kalau handphone sendiri, ini menarik nih gitu kan, semua kayaknya pasti punya handphone kan, mau nge-zoom hari ini aja kan pasti punya handphone. Yes. Boleh nggak kita tanya ke mereka, itu menurut mereka kebutuhan atau keinginan? Jadi kita bisa sama-sama belajar ya, Ci, hari ini ya? Betul, betul. Dan handphonenya harus berapa, Vin? Oh Jujur, iya, aku punya handphone 2, Vin. aku juga 2, Ci, 3 sih, Ci Iya. sebenarnya. Bener. Boleh kita tanya ya, Ci ya? Buat teman-teman gitu ya, atau ada yang ingin bersuara langsung gitu kan, bisa langsung unmute atau ketik di kolom chat ya, Nat ya? Iya, betul. Boleh langsung Kebutuhan rasakan atau juga nih kalau pengen dipanggil. iya,
Ya, ya, Benar, kebutuhan atau keinginan sih kalau handphone itu sendiri kita ngomongin handphone ya, karena di mana-mana sekarang butuh namanya handphone gitu kan. Bukan betul. zaman bener kata Cimul, bukan zaman dahulu gitu kan yang eh, ya bukan dibilang handphone bisa dibilang tuh barang mahal kalau zaman dulu ya cuy, zamannya istilah saya masih kuliah pun juga kayaknya tuh barang wah banget gitu. Nah, kalau sekarang Betul. gitu loh, apalagi pandemi nih, wah. Gimana nih menurut teman-teman? Boleh dong ketik di kolom chat ya. Ya, oke. Ya sambil nunggu teman-teman ada yang bertanya atau mungkin ada yang, nah itu ada yang jawab kebutuhan. Wah, Civioli. Ya, Civioli ini saya paling bingung kalau WA dia. Karena nomor handphonenya banyak gitu. ternyata bener ya. Handphone itu kebutuhan. Oke, Lebih baik kebutuhan. ketinggalan KTP loh, Vin, daripada ketinggalan handphone. Kalau Bener pergi-pergi, banget, Ci. Kok ya nggak sama sih? sih, Ci? Rasanya. Ini Cilicin juga jawab nih Kebutuhan. kebutuhan nih. Oke, Jadi Lia juga saya juga kebutuhan. setuju nih. Tapi dengan Oke. oke, jadi memang kita sepakat ya bahwa handphone itu memang kebutuhan di saat ini. Ya, barangkali kalau kita bicara 10 tahun sebelumnya, barangkali itu kemewahan ya, karena harganya mahal, kemudian juga nomornya juga harus belinya mahal. Kalau sekarang memang itu sudah menjadi satu kebutuhan. Sama halnya seperti komputer nih, Nat. Komputer atau notebook dulu itu mahal ya, mahal sekali dan kayaknya hanya orang bekerja yang punya gitu ya. Nah, tapi sekarang itu sudah menjadi kebutuhan. Ibu-ibu rumah tangga, anak kecil pun sekarang harus online sekolahnya. Jadi sudah bergeser ya. Kalau dulu menjadi keinginan atau kemewahan, sekarang dia sudah menjadi kebutuhan dan harganya juga lebih murah lah ya dibandingkan beberapa tahun sebelumnya. Nah, ini yang harus kita compromise teman-teman di dalam kehidupan kita, baik dengan teman maupun dengan keluarga, dengan pasangan, mana yang menjadi kebutuhan, mana yang menjadi keinginan, sehingga bisa tercapailah kata sepakat gitu ya. Kalau kita bilang baju tuh buat ibu-ibu pasti kebutuhan, itu pasti ya. Tapi kalau bapak-bapak nih suami kita nggak ganti kaos 10 tahun juga asal pokoknya kalau nggak sampai robek itu buat dia itu masih baju gitu ya. Kalau kita begitu teman kita pakai aja, kok sama gitu. Buat kita itu bukan baju lagi gitu kan. Atau mungkin udah agak gemuk dikit, udah kelihatan perutnya sedikit, itu bukan baju lagi, jadi saya harus beli yang baru. Nah, itu yang memang kita harus compromise ya. Tidak ada rumusan, sekali lagi silakan kita compromise dengan pasangan, dengan anak-anak atau dengan keluarga. Ada yang menjawab keinginan? Nat? Nggak ada, Ci. Kayaknya semua kebutuhan, Ci. Oke, berarti memang tidak ada yang memerlukan handphone ya dari WDC ya. Itu hadiahnya disimpan aja Nat kalau gitu hadiah handphonenya. Oke, Aman ya, Nat, berarti ya. aman-aman. Berarti kita Semua jatah kita, Nat. Oke. udah punya semua ya. Ya. Oke, silakan next. Yang berikutnya. Nah, apakah peran kita sebagai wanita, balik lagi nih ya, ibu-ibu nih ya, ibong-ibong ini yang kepo, apakah peran kita sebagai wanita itu menentukan keuangan keluarga? Jawabannya ya. Jawabannya ya, ya. Karena kalau nggak iya, tidak mungkin otoritas jasa keuangan atau OJK itu sampai membuat satu artikel, satu tautan di mana dia katakan ibu itu si Menteri Keuangan Keluarga. Nah, jadi bukan cuma Sri Mulyani nih teman-teman yang jadi menteri, kita pun menteri gitu loh. Habis itu bilang ke suami, gue menteri ya. Terus kata suami gini, gue Jokowinya gitu. Kalah juga kita ya. Nah, ibu itu adalah Menteri Keuangan Keluarga. Benar, karena apa? Si ibu ini punya tugas banyak tuh kalau kita lihat ya. Dia harus mengkomunikasikan, dia harus mengatur, mengevaluasi, dia mencatat, ya kan? Dia menyeimbangkan siapa yang harus dikasih hadiah, kapan makan-makan dengan keluarga dan seterusnya. Ya. Jadi teman-teman bisa bayangkan keahlian kita sebagai seorang ibu, sebagai seorang perempuan ya, itu diperlukan sekali dalam mengatur keuangan. Ya. Kan ada pepatah gini nih, Nat, uang istri adalah uang istri. Oke? Kalau uang suami, uangnya siapa, Nat? Uang istri, Ci. Ya, betul, setuju banget, Nat. Ibu-ibu langsung cici-cici pada senyum semua. Yang teriak Iya. suami. Oke, untung kalau suaminya ikut, barangkali suaminya udah kepalanya udah mendidih ya.
Nah, jadi memang kita sebagai ibu, ya, sebagai wanita, sebagai istri, itu memang sebaiknya, sekali lagi saya katakan sebaiknya ya, kita yang mengatur keuangan keluarga. Ya, karena kita dianggap lebih multitasking, ya, lebih bisa membagi pekerjaan, mengurus pekerjaan. Kemudian juga kita yang menjadi mediasi lah. Ya, kalau ada konflik antara misalnya saudara dengan suami kita, ya kita yang menjadi mediasi. Ya. Tentunya hal ini perlu waktu ya, perlu pengalaman, perlu waktu, dan sangat tergantung kepada kultur keluarga. Saya katakan begitu kenapa? Bagi keluarga yang dari kecil ya, yang dari kecil hidup dengan orang tua, di mana mamanya biasa mengatur keuangan dengan cermat, dia akan menjadi orang yang cermat mengatur keuangan. Ya. Tapi kalau dari keluarganya, mama papanya amburadul ngatur keuangannya, kemungkinan dia juga menjadi orang yang tidak cermat dalam mengatur keuangan. Ya, jadi pengalaman hidup, background keluarga itu sangat membantu bagaimana kita melakukan pengaturan keuangan di kehidupan kita sendiri. Nah, ini ada tautannya di OJK, teman-teman kalau sempat bisa lihat, tapi sekali lagi itu teori ya. Ini gampang banget kan kalau kita lihat ya. Lakukan evaluasi bulanan ya kan. Kemudian hobi dijadikan pemasukan. Nah, kita hobinya apa? Misalnya kita hobi tadi kayak seperti Civioli ya. Civioli hobi dengan bunga-bunga ya, terutama bunga bank. Nah, jadi dia merangkai bunga dan itu menjadi penghasilan. Seperti itu. Bisa. Ada ibu-ibu saya yakin di sini yang hobinya masak. Nah, dia bikin masakan, dia jual, apalagi di online ya. Nah, itu laku ya, kemudian menjadi penghasilan. Itu satu hal yang sangat baik ya, hobi bisa menjadi pemasukan ya. Kecuali hobinya belanja. Nah, itu pengeluaran, bukan pemasukan tentunya ya. Oke, hati-hati pinjaman online dan investasi. Nah, itu juga pesannya OJK ya. Hati-hati zaman sekarang ini kita tahu banyak sekali investasi bodong ya, zong gitu ya. Ujung-ujungnya kita kehilangan uang. Di awal-awal kita dapat return ya, dapat imbalan yang cukup bagus, tapi ujung-ujungnya hilang. Jadi hati-hati nih teman-teman di sini kalau kita mau investasi dalam bentuk apapun, sebaiknya kita juga konsultasi atau cari-cari informasi, investasikan pada hal-hal yang pasti ya, yang resikonya juga relatif rendah ya. Kalau returnnya tinggi, biasanya resikonya juga tinggi ya. Kita katakan ada temen nih ngajakin nih Cimul, saya sendiri sering ya diajak ikut investasi seperti itu. Dia bilang koperasi di Jawa Tengah ya. Kemudian returnnya sebulan dia bilang dia bisa kasih 3%. Nah, tentunya kita dengan mudah tergiur. 3% kali 12, 36%. Wah, lumayan ya. Kalau kita punya uang 100 juta, itu berarti 36 juta selama setahun. Dibagi 12, dapatlah 3 juta sebulan. Lumayan tuh, Vin, buat bayar pulsa segala macam. Tapi kita tidak sadar bahwa mereka itu sebenarnya melakukan yang namanya gali lubang tutup lubang gitu. Ya, jadi uang saya yang masuk dipakai buat bayar bunganya Vina. Kemudian bunga saya dibayar dari tadi Cipioli nambah investasi. Seterusnya begitu ya. Pada saat kita benar-benar butuh uang, kita minta, kita mau tarik, nggak bisa karena uangnya tidak ada. Karena gali lubang tutup lubang dia akan mencapai satu titik di mana itu habis. Nah, itu yang menurut saya sangat penting sekali kita melihat background dari usaha yang mau kita investasikan. Ya, kalau kita tidak yakin, kemudian juga dengar dari berita atau mungkin dari pengalaman teman-teman ya yang bilang investasi itu tidak baik, ya sebaiknya juga kita tidak lakukan. Dan jangan lupa apabila kita berinvestasi, kita juga harus diskusi dengan pasangan maupun dengan keluarga. Ya, jangan sampai nanti begitu investasinya bermasalah, jong gitu ya, ternyata kita investasi sendiri tanpa diketahui yang lain. Nah, siap-siap kita menjadi bulan-bulanan kesalahan. Ya, kita pasti tuh dinyinyirin ya sama anak, sama suami. Mama sih nggak bisa dibilangin, sok tahu ya kan, kemudian apa tadi loba ya kan, dan seterusnya.
uangnya sudah hilang, kita tinggal dapatnya cacian gitu ya, dapatnya omelan, cacian, sehingga membuat kita semakin stres. Ya. Oke, nah ini memang satu hal yang tidak mudah, tetapi bukan hal yang sulit ya. Saya yakin teman-teman di sini sudah melakukan hal seperti ini, jadi Menteri Keuangan di keluarga, itu juga sudah berjalan cukup baik, tentunya ini bisa dilakukan. Ya. Yang penting kita memang terbuka, kemudian juga melakukan perencanaan keuangan lebih berhati-hati. Ya. Oke, next. Slide berikutnya. Nah, ini. Jadi kalau kita bicara keluarga, kita bicara perkawinan, ya anak-anak, pasangan, keterbukaan informasi, kejujuran, nah itu hal yang paling pertama. Ya, kita harus jujur, jangan ngumpet-ngumpet gitu ya. Kemudian kita juga mau belajar, jangan kita merasa diri kita tuh udah paling bener lah. Ya, contohnya saya misalnya, saya bilang sama suami saya, pokoknya udah invest di sini, lu yakin deh. Gue kan ngerti keuangan, gue udah tahu perusahaan ini bagus gitu loh, temen gue udah dapet hasilnya dan seterusnya gitu loh. Ya itu tidak sehat juga ya, karena apa? Kita berarti tidak mau belajar, kita menganggap apa yang kita miliki itu udah pasti benar gitu ya, orang lain mesti ngikut kita gitu. Nah itu juga tidak baik. Ujung-ujungnya nanti berpengaruh pada perkawinan atau berpengaruh pada keluarga. Nah di awal pasti teman-teman atau mungkin saya sendiri selalu membuat budget ya. Kita berusaha, tadi katanya secara teori kita harus bikin budget nih. Budget buat makan, budget buat bayar angsuran, budget buat bayar listrik, internet, dan seterusnya gitu kan. Nah, tidak tertutup kemungkinan apa yang terjadi atau actualnya itu tidak sesuai dengan budget. Itu udah pasti ya. Pengennya makan di luar sebulan sekali misalnya ya. Cuman karena banyak diskon, kemudian juga karena pandemik di rumah terus, akhirnya jadinya makan sebulan 3 kali. Ya, kemudian tadinya mau beliin katakan anak-anak hadiah, ya, tapi karena uangnya kepake nggak jadi beli hadiah, gitu. Atau malah sebaliknya, karena hadiahnya kita pikir anak kita nggak suka, kita beli yang lebih mahal. Nah, sehingga budgetnya itu berbeda dengan actual. Jadi kalau dulu budget kita savingnya katakan 3 juta sebulan, ya, kemudian sisanya untuk pengeluaran, ternyata kita malah nol gitu, nggak bisa saving ya bulan ini ya, atau mungkin savingnya cuma 500.000. Nah ini yang harus kita sadari. Kita fokus kepada tujuan kita yaitu tadi love, ya keharmonisan, keutuhan keluarga. Jangan berdebat antara budget beda dengan actualnya, kemudian saling menyalahkan, ya kan? Nah makanya saya bilang juga apa, makan tuh sebulan sekali di luar. Nah kan tapi Anda kamu yang ngajak katanya di situ enak teman kamu bilang. Iya sih, tapi kan jadinya begini begono dan seterusnya sehingga menimbulkan pertengkaran. Ya. Jadi kita fokus bahwa pernikahan itu tadi ya sudah dikatakan oleh survei ya, relationship atau keluarga itu adalah yang terpenting. Apabila ada perbedaan antara pasangan, antara keluarga, yaitu kita lakukan ngobrol lah istilahnya ya, cari kompromi, cari solusi, sehingga keluarga atau perkawinan itu tetap bisa bertahan. Jadi jangan main salah-salahan ya, Vin. Oke, next. Wah, Ci, kayaknya nextnya kita bersama dulu boleh sih ya, sebelum kita masih seger nih. Dari tadi kan semua pada seru banget ngedengerin istilahnya pemaparan dari Cimul ya, Nat ya. Kita kayaknya boleh nih foto bersama dulu. Teman-teman yang belum nyalakan video, silahkan nyalain videonya dulu ya, biar kita sama-sama ya. Iya, kita buka dulu videonya. Silakan teman-teman, silakan. Cici-cici. Ya. Cici, masih banyak yang belum menyalakan videonya, dipersilakan. Iya. Bayar nggak, Nat? Cici-cici nanti setelah ini, iya, Nat. Bayar pakai senyum. Cimul, foto bayar nggak? Dibayar pakai senyum nanti. Oh bayar pakai senyum paling cantiknya gitu loh.